Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yevi Anugrati Yulin SPD dengan nomor UKG 2016 9851 8423. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 3 Kota Bogor yang berstatus sebagai mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran layanan bimbingan kelompok dengan tema perencanaan karir masa depan menggunakan teknik modeling. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, terima kasih hari ini sudah bisa datang memenuhi undangan Ibu untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok di hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Happy kan? Tugas masih ada yang masih ada yang tertinggal, masih ada yang harus dipenuhi. Oke, ini semuanya kelas 12 ya. Dari kelas yang berbeda juga. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini semuanya. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Tapi sebelum kita mulai, akan baiknya kita berdoa dulu semoga kegiatan kita hari ini lancar. Yang mimpin doa kira-kira siapa nih? Silakan Bapak Radit. Sebelum memulai, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih Radit. Terima kasih semuanya sudah berdoa untuk kelancaran kita pagi hari ini. Oke, kita mulai. Sebelumnya ada yang sudah pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan ibu atau dengan guru BK lainnya? Oh, sudah. Berapa kali kira? 1 kali. Oh, 1 kali. Oke, berarti sekarang kedua kali ya? Iya. Ya, bimbingan kelompok itu sama anak-anak, pada dasarnya memberikan informasi yang kalian butuhkan di kelas 12 gitu ya. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas itu adalah tentang perencanaan karir. Ya, pas banget nih untuk untuk bekal kamu melihat potensi minat dan bakat di kelas 12 ini, sehingga nanti ketika pemilihan karir atau pemilihan program studi di universitas atau perguruan tinggi, kalian sudah cocok nih sesuai dengan diri kalian masing-masing. Seperti itu ya kurang lebihnya. Oke, gimana? Sudah siap? Siap semua? Siap gak nih? Siap. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai materinya, sebelum kita mulai diskusinya, kita ice breaking dulu kali ya, biar semua satu sama lain saya lebih mengenal. Ibu juga nggak lupa nama-namanya gitu. Jadi kita ice breaking dulu. Siap? Siap. Ice breakingnya perlu konsentrasi dan daya ingat yang tinggi nih ya. Ice breakingnya tentang siapa dia, ya, siapa dia. Jadi pada ice breaking ini, selain kalian mengenalkan diri, kalian juga mengemukakan apa sih cita-cita kalian nanti di masa yang akan datang, seperti itu, ya. Gimana caranya? Nanti kalian memperkenalkan diri, plus kalian ngomong cita-cita saya adalah apa, ya. Contoh, misal saya yang bernama Yevi Anugrati Yulin bercita-cita sebagai guru. Nah, nanti teman sebelahnya teman saya yang bernama Yevi Anugrati Yulin bercita-cita sebagai guru, dan saya Hamidah bercita-cita sebagai dokter misalnya. Oke? Ya. Itu di orang pertama. Nanti orang kedua, tadi teman saya yang bernama Yevi
Kartini Yulin bercita-cita sebagai guru, dan teman saya Hamidah bercita-cita sebagai dokter, dan saya Dava bercita-cita sebagai arsitek misalnya. Paham? Nah, nanti keliling dihafalin sampai ke terakhir kamu menjelaskan nama-nama temannya plus cita-citanya. Jadi harus konsentrasi tinggi dan menghafal. Oke? Siap? Yang lain siap? Iya. Oke. Silakan. Perkenalkan nama saya. Anda. Saya nama kita yang menjadi tadi di sebelah saya ada bernama Rida yang saya menjadi dan saya sampaikan yang kita di bawah. Tadi teman saya Rida bercita-cita sebagai dokter, lalu ada Farisa bercita-cita sebagai pengembang AI, dan saya Mira bercita-cita sebagai dokter. Nah, kalau tadi Rida bercita-cita sebagai dokter, Dava bercita-cita sebagai pengembang AI, dan Mira bercita-cita sebagai dokter, dan saya yang Hidayat bercita-cita sebagai ahli teknik mesin. Tadi Hamida bercita-cita sebagai dokter, lalu Dava bercita-cita sebagai pengembang AI, lalu Gania bercita-cita sebagai dokter, dan Rehan bercita-cita sebagai ahli teknik mesin. Dan saya Andika Aji cita-cita sebagai Menteri Keuangan. Tadi Hamidah bercita-cita sebagai dokter, Dava bercita-cita sebagai pengembang AI, Dira bercita-cita sebagai dokter, Raihan bercita-cita sebagai ahli teknik mesin, Aji bercita-cita sebagai Menteri Keuangan, dan saya Muhammad Raditya bercita-cita sebagai petani. Oke, tadi Hamidah bercita-cita sebagai dokter, Dava bercita-cita sebagai pengembang AI, kemudian Dira bercita-cita sebagai dokter, kemudian Rehan bercita-cita sebagai ahli teknik mesin maksud saya, maaf. Kemudian Aji sebagai Menteri Keuangan tadi. Kemudian dari Radit, Muhammad Radit sebagai petani. Saya bercita-cita sebagai diplomat. Oke. Gimana terakhir? Deg-degan ya? Oh, iya. Tapi hafal ya? Insya Allah. Hafal. Aman ya? Tadi ada bikin kita untuk mengingat-ingat nama, dan ternyata yang mau jadi dokter 2 orang di sini, selebihnya enggak. Yang paling menarik cita-cita siapa? Radit. Kenapa cita-cita Radit paling menarik? Petani yang ini ya, yang apa namanya? Bisnis pertanian. Iya betul. Bukan apa namanya, yang mengembangkan satu teknologi mungkin gitu ya Radit ya. Iya. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan ice breaking. Sekarang kita masuk ke kegiatan. Sebelumnya saya jelaskan dulu tujuan dari layanan bimbingan kelompok hari ini. Tadi kan sudah disampaikan ya bahwa materi kita hari ini adalah tentang perencanaan karir masa depan. Adapun tujuannya yaitu nanti peserta didik atau kalian masing-masing mampu menggabungkan minat dan pilihan karir kamu, serta menemukan model yang tepat ya, atau sosok yang dijadikan figur untuk merencanakan karir ke depan, gitu ya. Sehingga nanti kamu bisa merencanakan perencanaan karir dengan baik, kemudian mengenali minat karir kalian, kemudian membangun perencanaan karir dengan sesuai dengan figur yang kalian tentukan, gitu ya, yang menjadi yang dijadikan contoh dengan oleh kalian. Tentunya contoh tersebut atau figur tersebut itu versi terbaik kalian masing-masing, gitu ya, dan dapat menentukan langkah-langkah dalam perencanaan karir tersebut. Oke, gitu. Nah, karena kita banyak di sini, nanti ada peran yang harus dimainkan oleh kalian ya. Perannya yang pertama itu peran dari saya. Saya itu adalah pemimpin kelompok ya, pemimpin kelompok di mana kalian menjadi anggota kelompoknya di dalam layanan bimbingan kelompok ini. Nanti
biasa aja kayak di kelas. Sebelumnya kan sudah pernah dibahas mungkin ya di kelas masing-masing dengan guru BK masing-masing tentang perencanaan karir. Ada yang udah pernah dengar tentang perencanaan karir? Pernah ya. Waktu itu pernah dikasih link untuk minat karir kalian, gitu. minat jurusan pernah nggak? Yang disesuaikan dengan kurikulum Merdeka yang ada bagian-bagian mata pelajaran mendukung. Ya pernah ya? Diisi nggak? Nah, diisi itu salah satu bentuk perencanaan karir, gitu ya. Salah satu step bentuk perencanaan karir. Nanti kedepannya ada lagi gitu ya pemetaan lainnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perencanaan karir dengan teknik modeling, gitu ya. Dengan teknik modeling nanti gimana kalian masing-masing sudah punya model atau figur yang sendiri-sendiri, mungkin sekarang bawa di print atau di handphone nggak apa-apa, nanti akan kita diskusikan. Kira-kira nih dari bayanganmu apa sih perencanaan karir itu? Siapa yang mau jawab angkat tangan? Oke, Ira silakan. Saya tuh perencanaan karir itu kayak harapan atau pandangan kita ke depannya buat pekerjaan kita buat pokoknya pandangan atau harapan kita tentang sesuatu di depan yang jadi pekerjaan kita. Oke, good. Yang lain apa sih menurut pandanganmu tentang perencanaan karir? Boleh. Menurut saya perencanaan karir itu perencanaan itu kan menyusun langkah-langkah atau strategi untuk mencapai karir atau cita-cita yang diinginkan. Oke, ada satu capaian tujuan gitu ya. Namanya rencana itu dibuatnya kan jauh-jauh hari ya. Nah, sama kayak kalian sekarang nih, kita merencanakan karir tersebut sebetulnya sudah dari kelas 12 awal ya, sudah fokusnya gitu. Tapi ya sekarang sudah lebih ininya lagi nih, sudah lebih mengerucut, sudah lebih detail, udah tahu mana mau kemana arah minatnya, mau kemana nih nanti, apakah bekerja, berwirausaha atau kuliah gitu ya, melanjutkan studi gitu. Nah, itu pilihanmu masing-masing. Nah, tentunya di pilihan tersebut ada baik dan buruknya, ada positif dan negatifnya, dan ada konsekuensinya gitu ya. Dan pasti banyak juga manfaatnya bagi kalian masing-masing gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sesuai dengan materi hari ini, perencanaan karir masa depan. Nah, apa sih maksud dari perencanaan karir masa depan? Nah, kalau di sini maksudnya apa ya? Aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan secara teratur, terarah, fokus gitu ya, berdasarkan dengan potensi yang kita miliki. Potensi itu berupa apa sih? Minat kita, bakat kita, keyakinan kita, nilai-nilai yang sering kita anut di rumah gitu ya, hal-hal yang sering kita dapat di rumah dari orang tua, dari teman-teman di di kelas atau dari guru-guru, ya kan pasti banyak dong yang dikasih masukan gitu nggak? Banyak nggak kira-kira? Dari orang tua banyak nggak suka diskusi nggak di rumah? Suka tentang karir tuh? Iya, tentang boleh nggak sih masuk ke jurusan A misalnya di universitas A gitu ya, dan lain-lain. Nah, bisa tentang karir juga kan tentang masa depan ya. Tentunya kita pengen menghasilkan karir yang baik, betul nggak? Karir yang bisa kita capai, kita menjadi sukses. Kita lanjut dalam rencana, pasti ada yang namanya langkah-langkah, gitu ya. Nah, sejauh ini kalian di kelas 12 sudah banyak belum langkah-langkah untuk merencanakan karir? Udah banyak tapi belum maksimal. Sudah banyak. Oke, sudah banyak tapi belum maksimal karena ada kegiatan yang lain gitu. Coba Raka, boleh ditanya? Boleh. Kira-kira langkah Raka nih tentang perencanaan karir itu sampai mana? Mungkin untuk perencanaan karir tadi kan sudah diterangkan sebagai diplomat. Ya. Ya mungkin untuk diplomat itu sebenarnya lebih tahu untuk perkembangan isu sama berita luar pastinya. Untuk sampai saat ini mungkin itu sudah kayak rutin, cuman mungkin perlu ada perbaikan di bahasa Inggrisnya. Oke,
Oke, berarti dari sisi bahasa. Raka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Raka les nggak? Nggak perlu sih, bisa belajar sendiri. Oh, tidak. Oke, berarti sesuai ya kan diplomat. Dimana kita tahu kalau diplomat itu ya memang paling pertama harus apa namanya punya skill bahasa yang baik ya. Diplomat nggak mungkin cuma menguasai satu bahasa doang ya. Nggak mungkin cuma bahasa Sunda ya kan ya. Nanti bingung ya apa namanya orang-orang luar negerinya ya. Jadi dari sisi bahasa kalau misalkan Raka dan itu sudah bisa dilakukan secara otodidak. Nah yang lain, Radit deh, karena Radit tadi pengen jadi petani yang apa namanya ya pengusaha gitu. Gimana Radit, langkah-langkah apa sih yang udah Radit capai gitu untuk rencana karir sampai ke pengen jadi petani? Mungkin yang baru dilakuin cuma mencoba buat membangun diri sendiri aja, jadi lebih disiplin. Pastinya secara umum adapun langkah-langkah dalam perencanaan karir yang pertama adalah mengembangkan rencana karir itu sendiri ya, kemudian meninjau bakat dan kemampuan serta minat yang dimiliki gitu ya. Kalau biasanya kita akan ada nanti tes minat bakat ya, itu juga bisa jadi salah satu sumber informasi kita untuk melihat arah minat kita, arah bakat kita kemana gitu ya. Seperti yang kalian ketahui pasti kan, namanya bakat itu sudah ada dalam diri kita, tinggal kita kembangkan, kita asah, kita maksimalkan. Tapi kalau minat itu terjadi secara naluriah gitu ya, ada di sekitar kita minat itu. Seperti halnya sekarang kalau kita berdiskusi ya, yang tadinya mau dokter, ngelihat Radit kayaknya jadi petani oke juga, petani yang milenial gitu ya, petani yang mendunia gitu. Akhirnya karena ngedenger Radit pengen jadi seperti itu, arah minatnya juga jadi berbeda atau arah minatnya berubah. Wah kayaknya ikutan Radit seru nih, atau sebaliknya gitu ya. Radit yang tadinya mau jadi petani, ngelihat Dira sama Hamidah mau jadi apa? Mau jadi dokter, jadi apa namanya? Berubah dan lain-lain. Nah ini dia, kita harus meninjau bakat dan kemampuan kita serta minat kita miliki. Kemudian pasti namanya karir kita harus tahu jenis-jenis pekerjaan ya, kayak diplomat, pekerjaannya itu ada di mana sih sebetulnya. Diplomat tuh harus kemana aja sih, bisa kemana aja sih kerjanya gitu ya. Apakah harus di bidang politisi gitu ya, atau nggak bisa di kantor atau di mana gitu. Nah itu harus kita cari tahu dan kita pelajari. Kemudian harus membandingkan keterampilan dan minat yang kita miliki ya. Kadang minat kita A tetapi keterampilan kita tidak memenuhi ke minat yang kita punya atau minat yang kita inginkan. Contoh minatnya tadi misalkan Raka lagi deh ya, ini mumpung Rakanya deket misalkan pengen diplomat minatnya ya, karena kayaknya keren banget ya jadi diplomat, tetapi kemampuan kita, kapasitas kita belum sampai ke diplomat tersebut, belum dipersiapkan semaksimal mungkin. Nah ini juga yang menjadi kekhawatiran dalam kita memilih perencanaan karir. Nah itu juga harus dipahami ya, ternyata keterampilan kita miliki itu salah satu menunjang bagaimana kita memilih karirnya. Jangan sampai kita tidak punya skill tersebut, kita tidak punya keterampilan tersebut, kita tidak mau mencoba, kita tidak mau memaksimalkan, tapi kita kekeh nih apa namanya pengen banget minatnya ke situ. Nah itu nanti jadi bumerang buat kalian ya. Entah kamu tidak suka dengan pekerjaannya, entah nanti ketika dalam perjalanannya, ketika kamu bekerja tidak nyaman dan sebagainya. Dan yang satu lagi adalah kembangkanlah tujuan karir tadi. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang apa itu perencanaan karir, apa itu bagaimana langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap inti. Tahap intinya itu adalah mengenai implementasi teknik modeling yang akan kita terapkan di dunia kelompok hari ini. Nanti masing-masing dari kalian Ibu minta untuk memperlihatkan fotonya ke teman-teman ya, biar teman-temannya juga tahu. Kemudian menjelaskan figur tersebut siapa sih, namanya siapa sih, dan alasannya kenapa sih kamu pengen jadikan dia figur, apa yang kamu
bagaimana cara menjelaskannya nanti. Oke, teman-temannya fokus ya. Kita simak nih apa nih sisi positifnya yang bisa kita juga ambil. Siapa tahu sisi positif tersebut dari figur teman-teman di sini bisa kita masukkan ke dalam diri kita sehingga kita lebih termotivasi lagi. Oke? Sip. Kakak, silakan kakak. Sebelumnya ini perkenalkan, ini figurnya saya, ini dari ayah saya sendiri, namanya Fauzi Septia. Oke. Ayah saya ini dulunya pernah bekerja di KBRI New York, tapi sekarang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Dari ayah saya sendiri, kenapa saya memilih dia? Karena waktu saya kecil dulu itu saya pernah dibawa ke New York, dan di situ saya pernah diperlihatkan bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya saya kurang ngerti juga mereka ngomong apa ke saya, tapi mungkin masih bisa saya terima sedikit-sedikit apa yang mereka katakan. Untuk sekarang yang saya lihat, mengapa ayah saya ini betapa keren sekali gitu. Karena ayah saya pernah masuk ke gedung PBB yang ada di NYC, dan di PBB itu juga ayah saya pernah kayak melakukan sebuah perdebatan gitu, atau penyampaian hal-hal, isu-isu atau pendapat-pendapat yang mungkin harus diselesaikan, dan harus diselesaikan dengan kerjasama, tentunya dengan dukungan dari negara-negara lain juga. Sesuai cita-cita saya sendiri, cita-cita saya sebagai diplomat. Dari diplomat sendiri, sebenarnya saya sangat ingin menjadi duta besar Indonesia untuk PBB. Kalau mungkin untuk ayah saya cuma kerja di KBRI New York, itu pun bukan sebagai duta besar, hanya sebagai pembantunya saja. Walaupun sebagai pembantu di sini, ayah saya tetap seperti yang saya bilang tadi, bisa menyampaikan pendapat, bisa melakukan negosiasi, bisa melakukan perdebatan yang luar biasa, dan menurut saya itu adalah hal yang luar biasa. Oke, sudah cukup. Waduh, keren. Tepuk tangan. Jadi salah satu sosok yang dijadikan Raka sebagai figur Adalah ayah sendiri. Ayahnya bukan diplomat, tetapi dia termotivasi untuk menjadi lebih dari ayahnya. Itu kan sangat keren ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Semoga tercapai ya Raka ya. Amin. Radit. Nah, Radit bawa siapakah Radit? Selanjutnya saya akan memperkenalkan yang menjadi inspirasi. Yang saya bawa adalah Muhammad Muhammad mah kamu ya? Saya yang ini Raditya Dika. Waduh, dia dua Radit nih. Mungkin salah satu faktor saya milih Raditya Dika sebagai inspirasi atau role model, mungkin gara-gara namanya sama, jadi kayak kerasa personal. Oh, ada chemistry-nya. Terus selain nama yang sama, menurut saya juga punya salah satu kemiripan sama Raditya Dika. Apa tuh? Sama-sama kayak introvert gitu, Oh. keluar rumah gitu. Raditya Dika ini seorang komedian, YouTuber, influencer lah pokoknya. Dia mulai karirnya di dunia komedian, jadi stand up comedy. Meskipun kayaknya saya nggak mau jadi stand up comedy juga, atau mungkin nanti mau nyoba-nyoba. Gak apa-apa. Ya, Iya. mungkin yang salah satu yang saya jadiin inspirasi dari Raditya Dika itu prinsip hidupnya. Apa tuh? Dia ini punya prinsip. Saya pernah dengar Raditya Dika ngomong kalau kerja harus jadi yang terbaik. Kalau mau jadi penjual martabak, harus jadi penjual martabak yang paling enak gitu. Jadi kalau mau mencapai sesuatu jangan setengah-setengah, harus Begitupun dengan cita-cita menjadi petani. Ya, yang saya mau capai gitu. Oke. Tepuk tangan. Beda lagi ya. Radit bilang, saya tidak mau menjadi seperti Raditya Dika pekerjaannya gitu ya, stand up comedy, tetapi saya ambil sisi positifnya tentang mungkin makna hidupnya gitu ya. Oke, selanjutnya Aji. Ji, silakan. Wah, keren nih. Di sini saya memilih tokohnya itu Ibu Sri Mulyani. Iya. Nah, Ibu Sri Mulyani ini adalah seorang Menteri Keuangan. Dan saya memilih ini karena saya ingin menjadi seorang Menteri Keuangan di masa depan.
Nah, Ibu Sri Mulyani ini pernah menjabat sebagai Direktur Bank Dunia, dan itu sangat hebat menurut saya. Dan itu orang pertama yang menjadi Direktur Bank Dunia dari Indonesia. Dan beliau adalah seorang pemikir yang sangat hebat, karena beliau itu bisa terbukti dengan perekonomian Indonesia sekarang yang menjadi lebih baik dan sangat bagus. Mantap. Oke, lanjut Rehan. Aji cukup ya? Cukup. Rehan lanjut silakan. Di sini saya memilih tokohnya itu B.J. Habibie. Oke, itu B.J. Habibie waktu muda belia ya? Ya, waktu muda. Kenapa saya pilih B.J. Habibie? Nah, B.J. Habibie itu dia adalah seorang presiden, mantan presiden ketiga Indonesia, dan juga seorang penemu mesin pesawat terbang. Yang bikin saya terinspirasi dari dia tuh orang yang mau bekerja keras, gigih, tekun, dan mau berjuang sehingga berhasil meraih suatu yang dia inginkan, yaitu cita-citanya mengembangkan suatu mesin pesawat terbang. Nah, yang saya ingin tiru yaitu kerja keras, yang sifat kerja keras, gigih, tanggung jawab, dan mau berusaha. Oke. Berarti Rehan kalau ada kesempatan juga mau bikin pesawat? Tidak. Kenapa tidak? Saya tidak minat pesawat. Oh enggak, kamu tidak minat ke pesawat ya. Tapi teknik mesinnya aja. Iya. Oh iya. Kan mesin dirgantara ada. Yes. Itu juga cocok loh. Bagus loh itu. Apa namanya? Jurusannya gitu ya. Oke, cukup Rehan? Cukup. Iya. Silahkan Dira. Oke, ini saya bawa role model saya. Beliau ini bernama Andre Rahadian. Beliau merupakan om saya. Sebenarnya saya terinspirasi sama beliau tuh pengen masuk UI-nya itu, Bu. Soalnya beliau ini lulusan FH UI. Hukum. Hukum. Dan apa ya? Beliau tuh pribadinya menurut saya keren karena sukses di karirnya, sukses di keluarganya, sukses. Jadi beliau ini lebih ke saya ambil dari sifat-sifatnya. Sementara untuk ke dokternya sendiri, sebenarnya motivasi saya tuh sebenarnya awalnya tuh gara-gara ya biasalah stereotip dari orang tua, jadi dokter gitu kan. Terus awalnya saya nggak mau, tapi lama-kelamaan kok jadi dokter menarik juga ya. Terus apalagi tahun lalu itu nenek saya meninggal gara-gara telat dibawa ke rumah sakit gitu kan. Jadi makin mendorong saya buat jadi dokter gitu. Jadi udah sih gitu aja. Oke. Jurusannya berbeda, tapi keinginan untuk masuk UI-nya disesuaikan dengan figur yang Dira. Ini tepuk tangan semuanya. Cukup Dira? Cukup. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh Dava. Iya. Jadi di sini saya membawa gambar CEO dari Ruang Guru, yaitu Dava Devata. Nah, saya kenapa ngambil gambar ini tuh karena terinspirasi dari hidupnya. Jadi dia tuh merupakan anak dari kedua orang tua yang PNS. Kita tahu PNS tuh nggak seberapa gajinya ya. Dari sini tuh saya tuh melihat dari kegigihan sifat dia, kayak takut belajar, terus aktif di organisasi dan lain-lainnya. Nah, dari sini tuh dia tuh sampai kuliahnya aja dia dapat beasiswa full di NTU di Singapura. Setelah itu S2-nya dia di Stanford University dan Harvard. Nah, dari situ tuh saya tuh belajar dari dia bahwa kita tuh harus punya cita-cita tinggi. Terus juga dia tuh prinsip hidupnya itu sangat kuat banget. Itu menjadikan contoh buat saya. Dan juga sekarang dia punya startup, itu namanya Ruang Guru, yang kata dia itu Ruang Guru itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, mensejahterakan pendidikannya. Jadi saya terinspirasi oleh sosok Dava Devata. Ada yang tertarik juga untuk menjadi CEO satu startup? Ayo. Oh, Dava. Selain Dava? Saya. Iya, startup untuk pertanian kan bisa, ya kan? Cukup Dava? Iya, kita lanjut ke yang terakhir, Hamidah, silakan. Di sini saya membawa role model yaitu Najwa Shihab. Kenapa saya memilih Najwa Shihab? Karena dia sangat cerdas dalam berbicara di bidang politik.
Beliau juga dikenal sebagai presenter yang terkenal dengan kecerdasannya. Sip. Oke, tepuk tangan buat Hamidah. Tadi teman-teman sudah menjelaskan role model atau figur yang kalian jadikan sosok motivasi kalian gitu ya, dan semua keren-keren. Pasti semuanya kamu punya alasan kenapa sih kamu jadikan role model tersebut. Nah, kalau boleh tahu, orang tua kalian tahu nggak kalau role model kalian ini? Oh, ada yang nggak tahu, ada yang tahu. Oh iya, ayahnya tahu nggak kamu jadikan kenapa? Gengsi. Oh, biarin aja. Ya, kalau yang lain? Atau mungkin gini, orang tuamu atau kakakmu gitu ya, yang bisa kamu jadikan teman diskusi gitu. Tahu nggak cita-citamu tuh seperti yang kamu jelaskan sekarang? Tahunya berubah-ubah. Keseluruhan tadi semuanya sudah menjelaskan dengan baik role modelnya, dan saya yakin juga itu menjadi motivasi terbesar kalian untuk kalian lebih giat gitu ya, lebih giat belajar, lebih giat mencapai apa yang kalian targetkan masing-masing gitu. Oke, kira-kira nih kalau kita simpulkan dari materi yang di awal sampai kamu menjelaskan semua role modelnya, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kira-kira apa sih yang bisa kita dapat hari ini? Bisa disimpulin kan dari tadi pembahasan kita soal perencanaan karir. Kayaknya mulai dari sekarang, apalagi udah kelas 3 SMA, kita harus lebih spesifik dalam merencanakan karir kita. Terus kita lebih harus hati-hati dalam memilih jurusan yang kita sukai sama sejalan sama apa yang kita cita-citakan. Terus kita bisa memilih role model untuk kita jadikan sebagai pacuan atau sama inspirasi untuk meraih karir yang kita inginkan. Oke, yang lain? Sebelum saya lihat, silakan. Menurut saya kesimpulannya nggak jauh dari Bu Ida. Terus kita harus lebih lebih mau lagi buat mencapai cita-cita kita, lebih mendorong diri kita buat sampai kayak model-model tadi itu, atau mungkin bahkan lebih. Jadi ada faktor eksternalnya, yaitu orang lain yang kita jadikan contoh tadi, yang bisa memacu kita untuk lebih baik, untuk lebih bertanggung jawab, untuk lebih disiplin, untuk lebih giat gitu dalam belajar, dalam berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di kelas, di sekolah gitu, sehingga target yang kita capai pun bisa goalsnya semuanya tercapai dengan baik gitu ya. Termasuk juga kamu memilih dokter di kedokteran UI, kedokteran di mana? Hamidah sudah terbayarkan belum? Dafa di ITB, Rehan? UNJ. Oh, UI, kalau nggak UNJ masih mikir. UGM atau UI. Oke, UGM atau UI. Hubungan internasional itu. Oke, hubungan internasional di UI. Nah, itulah target kita, goals kita ke depan. Sekarang di sini ada lembar kerja seperti biasa. Kalau misalkan di kelas ada yang namanya LKPD, Ibu minta kalian mengisikan identitas dan mengisikan lembar kerja kita hari ini, dan nanti akan ada jurnal yang kalian isi juga. Mohon diisi, semuanya sudah ada pulpennya masing-masing di meja.
itu tadi sudah mengerjakan LKPD juga dan jurnal harian juga ya. Nanti dikumpulkan ke Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga kegiatan kita hari ini ada kebermanfaatannya untuk kalian semua. Ada follow up-nya nanti kemudian hari kalian bisa konsultasi sama Ibu gitu ya. Untuk perencanaan karir, untuk menetapkan pilihan program studi di perguruan tinggi. Alhamdulillah kegiatannya sudah berakhir, tapi sebelum kegiatan berakhir, Ibu minta tolong untuk memberikan evaluasi hasil layanan bimbingan kelompok hari ini. Nah, di situ ada barcode, silakan nanti di-scan barcode-nya di smartboard kita, di-scan barcode-nya atau langsung dilihat link-nya. Silakan bawa handphone semuanya kan ya? Bawa. Nah, terima kasih anak-anak atas waktunya semuanya, sudah bekerja sama dengan baik. Kita ketemu lagi nanti di lain layanan. Tadi kita mulai dengan doa dan Ibu akhiri juga dengan doa. Tadi yang pimpin Radit ya? Radit, sekarang mungkin Rehan. Oke, silakan Rehan untuk menutup kegiatan kita hari ini. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, ya sudah berdoa. Saya akhiri kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Semoga hasil nilai raport PAS-nya semuanya bagus dan maksimal semuanya.